Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, Allahu Akbar. Semoga Ananda di tahun baru ini ya tetap semangat tetap semangat belajar dari rumah. Ingat, di tahun baru Hijriah ini mari kita tingkatkan ibadahnya ya, dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya nak. Doa sebelum belajar. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Abatah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1 hidup rukun, subtema 3 pembelajaran 4. Oke, perhatikan baik-baik ya nak. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau tanya. Kalimat perintah itu diakhiri tanda apa nak? Diakhiri tanda apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, diakhiri tanda seru. Oke, siapa yang tahu ciri kalimat perintah yang lainnya apa? Diakhiri dengan apa? Ya, betul, diakhiri dengan kata berakhiran lah atau kan ya. Contoh, bersihkanlah, itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah sering diucapkan pada kegiatan di sekolah. Oke, perhatikan nak. Siapa yang bisa menyebutkan apa kalimat perintahnya pada gambar ini? Itu luruskan barisan. Ya, diluruskan barisan. Lakukan upacara bendera dengan tertib. Ya, itu adalah kalimat perintah. Luruskan barisan, tanda seru. Kemudian lakukan upacara bendera dengan tertib, tanda seru. Jadi diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya kita pindah di muatan matematika. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Jadi kemarin kita sudah bahas penjumlahan ya. Sekarang kita bahas dalam permasalahan sehari-hari ya, dalam bentuk soal cerita. Ingat cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan. 1. Bacalah soal cerita dengan saksama hingga kamu memahami makna soal. Jadi dibaca baik-baik. Soalnya ini tentang apa? Soalnya ini pengurangan atau penjumlahan. Yang kedua, tuliskan kalimat matematika yang sesuai soal. Lalu hitunglah. Jadi kalau sudah dipahami soalnya nak, lihat kalimat matematikanya. Dia menggunakan penjumlahan atau pengurangan ya.
Kita masuk di contoh ya. Contoh soal. Banyak siswa laki-laki di SD Mawar ada 119 orang. Banyak siswa perempuan di SD tersebut ada 133 orang. Pertanyaannya, berapa jumlah siswa seluruhnya? Oke, perhatikan pertanyaannya. Berapa jumlah siswa seluruhnya? Jadi sebelum Ananda menyelesaikan, Anda paham dulu soalnya ini mau diapakan. Apakah dia mau dijumlahkan atau dikurangkan? Oke, kita masuk di penyelesaian. Jadi soalnya penyelesaiannya itu mau dihitungkan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di SD Mawar. Jadi siswa laki-laki ditambah siswa perempuan, yaitu 119 ditambah 113. Jadi itu yang mau dihitungkan dengan cara bersusun pendek ya. Jadi kita sudah susun pendek 119, terus di bawahnya 133 ya. Mohon maaf ya nak, soalnya seharusnya 133 ya. Jadi 119 ditambah 133. Oke. Di sini 3 ya nak, maaf ya. 33. Oke, kita lanjut. Kita jumlahkan dulu satuannya. 9 ditambah 3 sama dengan berapa anak-anak? Iya, 12. Bagaimana caranya? Kita tulis 2 di bawah satuan ya, lurus dengan satuannya. Kemudian satunya di mana? Kita simpan di puluhan ya. Kita simpan di puluhan. Kemudian kita jumlahkan puluhannya nak ya, perhatikan 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5 ya nak. Jadi kita tulis 5 di bawahnya puluhan ya, sejajar dengan puluhan. Selanjutnya kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlah seluruh siswa di SD Mawar yaitu 252 ya. Oke. Jika Ananda tidak paham, silakan dihubungi ibu guru ya nak. Oke. Selanjutnya ibu guru kasih soal latihan ya. Yang pertama, ini soal latihan ya. Nanda kerja di buku tematiknya. Ini tugas yang pertama. Di toko ada 125 jepit merah. Di toko ada 175 jepit biru. Pertanyaannya, berapa jumlah jepit seluruhnya? Nah, jadi yang ditanyakan seluruhnya. Soal yang kedua, 167 ditambah 216 ya, dikerja dengan cara bersusun pendek. Jadi ini tugas yang pertama anak soleh dan solehah di rumah. Lanjut di muatan SBDP, mewarnai sketsa gambar. Sketsa gambar dapat diwarnai atau dihias. Cara mewarnai gambar bermacam-macam. Alat untuk mewarnai dapat menggunakan benda-benda di sekitar, misalnya sikat gigi atau cotton bud.
Ya, itu untuk membuat sketsa gambar. Tugas yang kedua, anak soleh dan soleha di rumah, ayo warnailah sketsa tersebut. Nah, ini bacanya adalah Muharram, ya. Nanti ibu guru kirim gambarnya. Ananda minta bantuan orang tuanya untuk diprintkan, ya. Kemudian Ananda warnai, ya, karena hari ini adalah 1 Muharram. Jadi temanya yaitu Muharram. Silakan diwarnai, ya. Nah, gambarnya diwarnai. Setelah nanti jadi gambarnya di kertas lembar, setelah diwarnai, ya, berdasarkan kreasi anak soleh dan soleha masing-masing. Oke. Setelah jadi, Ananda buat video, ya, ucapan tahun baru Islam, ya, dengan memegang gambarnya yang telah diwarnai, yaitu dengan mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah, ya. Jadi buat video ucapan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Oke, semoga kita di tahun baru ini menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi anak soleh dan soleha. Tetap semangat belajar dari rumah. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita baca dulu doa dulu ya nak. Doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ada